Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo followers, viewers, listener, dan educators. Balik lagi sama aku, Debita Zain Syakira, atau biasa dipanggil Debit, dengan NIM 2103946 di podcast Bincang Berkelas. Bincang-bincang bersama kelompok 11. Wah, teman-teman apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat terus ya, dan puasanya lancar. Hari ini udah masuk minggu ketiga bulan suci Ramadan ya. Alhamdulillah hari ini puasanya ditemenin oleh Bincang Berkelas, karena Bincang Berkelas akan nemenin kalian sambil nunggu beduk maghrib. Bincang Berkelas hari ini aku mengundang 3 narasumber keren nih, yang mana ketiga narasumber ini juga merupakan anggota kelompok 11 pedagogik BK2 AFIP UPI 2021, sama seperti saya ya. Yang pertama itu ada Kang Koswara dengan NIM 2108506. Yang kedua ada Teh Andini Anggrayani Suryadi dengan NIM 2108238. Dan yang terakhir ada Teh Rezika Divita Nurhaliza dengan NIM 2009882. Halo Teteh-teteh dan Akang, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Teh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga terus-terus baik, sehat, dan bahagia. Oke nih, materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai lingkungan pendidikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan narasumber, aku mau ngenalin dulu nih ke teman-teman semua, apa sih definisi lingkungan itu, dan apa sih lingkungan pendidikan itu? Oke, yang pertama, lingkungan. Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di luar individu, di mana individu itu bisa memperoleh banyak sekali pengalaman. Oleh karena itu, lingkungan itu bisa berdampak bagi perkembangan pribadi individu. Lingkungan sendiri itu terbagi menjadi dua ya, ada lingkungan alam dan ada lingkungan sosial budaya. Lingkungan pendidikan. Nah, sekarang kita masuk nih ke lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan itu adalah suatu tempat dengan situasi dan kondisi sosial budaya yang ada, di mana pergaulan pendidikan itu berlangsung. Jadi, di dalam lingkungan pendidikan ini berlangsung sebuah proses pendidikan gitu ya. Pendidikan di mana di lingkungan pendidikan ini tuh terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga, yang kedua ada lingkungan sekolah, dan yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Nah, biar kita tahu lebih lanjut mengenai ketiga jenis lingkungan pendidikan ini, yuk kita simak lebih lanjut penjelasan dari ketiga narasumber. Mungkin narasumber yang pertama yaitu Teh Andini ya, mengenai lingkungan keluarga. Halo Teh Andini. Halo Teh Debit. Oke, ini Teh Andini mungkin bisa kasih tahu aku nih ya, sebenarnya apa sih definisi keluarga dan apa sih fungsi dari keluarga itu? Nah, oke Teh Debit. Jadi gini ya, untuk Teh Debit dan teman-teman semua, sebelumnya aku izin share screen ya untuk menjelaskan mengenai definisi keluarga, jenis-jenis keluarga, dan fungsi-fungsi keluarga. Boleh. Silakan Teh Andin. Nah, jadi gini, keluarga itu merupakan unit sosial yang terdiri dari 2 orang atau lebih berdasarkan ikatan pernikahan. Atau dalam definisi lain, keluarga merupakan unit sosial berdasarkan garis keturunan atau garis keturunan atau hubungan darah. Nah, untuk pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis keluarga. Nah, jenis-jenis keluarga itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada berdasarkan garis keturunannya. Nah, keluarga berdasarkan garis keturunannya ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama keluarga patrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari laki-laki atau dari ayah. Yang kedua ada keluarga matrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari wanita atau ibu, dan keluarga bilateral, yaitu garis keturunan yang ditarik dari ayah dan ibu. Nah, yang kedua ada jenis keluarga berdasarkan pemegang kekuasaannya. Terbagi menjadi 3 juga nih. Yang pertama ada keluarga patriarhat, yaitu pemegang kekuasaan dipegang oleh ayah. Yang kedua keluarga matriarhat, yaitu pemegang kekuasaan dipegang oleh ibu. Dan yang ketiga keluarga equalitarian, yaitu ayah dan ibu memiliki
memegang kekuasaan yang sama. Nah, selanjutnya ada berdasarkan bentuk perkawinannya. Ada keluarga monogami, yaitu hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang kedua ada keluarga poligami, yaitu seorang laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan, dan yang ketiga ada keluarga poliandri, yaitu seorang perempuan yang menikahi lebih dari satu laki-laki. Nah, untuk jenis keluarga selanjutnya ada mengenai status sosial ekonominya, terbagi menjadi 3 juga, yaitu ada keluarga golongan rendah, keluarga golongan menengah, dan keluarga golongan tinggi. Dan yang terakhir jenis keluarga berdasarkan keturunannya, keutuhannya. Yang pertama ada keluarga utuh, keluarga pecah semu, dan keluarga pecah atau bercerai. Nah, untuk pembahasan selanjutnya aku juga mau menjelaskan mengenai fungsi-fungsi keluarga nih. Jadi fungsi keluarga itu ada 7. Yang pertama fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi sosialisasi, dan yang terakhir fungsi orientasi. Namun ada pula seorang ahli antropologi bernama George Peter Murdoch yang mengemukakan ada 4 fungsi keluarga yang bersifat universal. Yaitu yang pertama, keluarga merupakan fungsi keluarga sebagai peranata yang membenarkan hubungan seksual antara pria dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan. Yang kedua, fungsinya mengembangkan keturunan. Dan yang ketiga, fungsi melaksanakan pendidikan. Dan yang terakhir, sebagai kesatuan ekonomi. Nah, mungkin itu ya, Teh Debit, mengenai definisi keluarga, jenis-jenis keluarga, dan fungsi keluarga. Wah, ternyata kalau dari penjelasan Teh Andin tadi gitu ya, keluarga tuh punya banyak banget jenisnya dan juga punya banyak banget fungsinya. Tadi salah satu yang disebut itu sebagai penyelenggara pendidikan ya. Berarti bisa dibilang nih bahwa keluarga itu menjadi lingkungan pendidikan pertama yang diterima oleh anak. Betul begitu nggak Teh Andin? Nah, iya betul Teh Dewi. Jadi, ayah dan ibu itu memiliki peran yang sangat besar dalam memegang tanggung jawab pendidikan bagi anak-anaknya. Nah, tapi selain ibu dan ayah juga ada juga anggota keluarga yang sudah dewasa yang lain, seperti nenek, kakek, paman, bibi, dan yang lainnya, yang mempunyai peran juga nih dalam bertanggung jawab untuk pendidikan bagi anak-anaknya. Nah, jadi keluarga harus bisa menjadi lingkungan pendidikan pertama yang berfungsi sebagai peletak dasar pendidikan anak, serta yang menjadi tempat bagi mempersiapkan kehidupan anak dalam bergaul di masyarakat. Wah, mantap banget Teh Andin. Dari penjelasan Teh Andin ini, kita bisa lihat ya bahwa keluarga itu punya peran yang sangat penting ya, karena nggak cuma dari ibu dan ayah aja, tapi juga dari orang-orang dewasa, anggota keluarga ya, kakek, nenek, paman, bibi, atau mungkin kakak gitu kan. Itu pasti membentuk gitu ya, membentuk perkembangan pribadi seorang anak gitu sebelum turun ke lingkungan lainnya. Oke. Sebenarnya di lingkungan keluarga ini tuh ada karakteristik tertentu nggak sih Teh? Nah, ada Teh Debit. Jadi, karakteristik pendidikan keluarga juga ada terbagi menjadi 8 bagian ya, Teh Debit. Jadi yang pertama yaitu pendidikan di dalam keluarga itu lebih menekankan pada pengembangan karakter. Lalu selanjutnya peserta didiknya bersifat heterogen, lalu isi pendidikannya tidak terprogram secara formal, jadi tidak ada kurikulum yang tertulis secara khusus gitu ya, Teh Debit. Nah, selanjutnya yaitu tidak berjenjang, lalu waktu pendidikannya relatif lebih lama dan tidak seketat pendidikan di lingkungan lain gitu. Lalu cara pelaksanaannya bersifat wajar gitu ya. Selanjutnya evaluasi pendidikan tidak sistematis, dan yang terakhir kredensial tidak ada dan tidak penting. Gitu Teh Debit. Wah, berarti ini keluarga itu masuknya ke informal ya Teh. Ini dari penjelasan Teh Andin udah cukup jelas sih mengenai lingkungan pendidikan di keluarga. Terima kasih ya Teh Andin. Nah, teman-teman, seorang anak itu tidak cukup hanya dididik di lingkungan keluarga saja, tetapi di sekolah dan juga di masyarakat. Orang tua itu akan melepas anaknya untuk menerima pendidikan di sekolah. Tapi itu tuh bukan berarti orang tua itu melepas tanggung jawab terhadap anaknya ya. Namun orang tua itu mewakilkan sebagian tanggung jawabnya
kepada pihak sekolah gitu. Nah, lingkungan pendidikan yang kedua itu mengenai lingkungan pendidikan di sekolah yang akan dibahas oleh narasumber kita yang keren nih, yaitu Kang Koswara. Halo Kang Koswara. Halo Teh Debit. Wah, ini Kang Koswara udah semangat banget ya. Jadi Kang Koswara mungkin bisa bantu aku ya buat ngejelasin apa sih definisi sekolah itu. Boleh banget dong Teh Debit. Nah, sebelumnya saya izin share screen tuh terlebih dahulu ya Teh Debit. Iya, boleh Mangga. Baik Teh Debit. Nah, mengenai definisi dari sekolah, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih bahwa istilah sekolah ini awalnya berasal dari suatu kata bahasa Yunani, yakni skol yang berarti bebas dari pekerjaan, yang kemudian terus berkembang sehingga secara keseluruhan nih Teh Debit, jika sekarang didefinisikan, maka definisi sekolah itu adalah salah satu peranata sosial yang memiliki tugas khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Itu sih Teh Debit definisi dari sekolah ya. Wah, ini dari pengertiannya aja udah cukup jelas ya kalau sekolah itu merupakan penyelenggara pendidikan. Kang Koswara mungkin bisa membantu jawab lagi nih, sebagai penyelenggara pendidikan ya, sekolah itu pasti punya komponen dan juga fungsi. Nah, apa aja sih komponen serta fungsi dari sekolah ini? Nah, benar sekali nih Teh Debit, tentunya sih sekolah punya struktur tertentu ya yang didukung oleh berbagai unsur dan komponen-komponen. Maka dari itu kita harus tahu dulu apa aja nih komponen-komponen yang ada di sekolah. Nah, komponen-komponen dari sekolah itu yakni tujuan pendidikan, sumber daya manusia seperti misalnya guru, siswa, satpam dan lain sebagainya. Kemudian ada kurikulum atau isi pendidikan, kemudian ada media dan teknologi pendidikan, kemudian sarana prasarana dan fasilitas, kemudian juga yang terakhir nih pengelola sekolah. Nah, Teh Debbie, ternyata dari berbagai komponen sekolah ini, ada 3 komponen utama sekolah yang menjadi syarat agar sekolah itu dapat menjalankan fungsi minimumnya. 3 komponen utama itu yakni peserta didik, guru, dan kurikulum. Jadi hanya dengan 3 komponen itu saja sekolah dapat menjalankan fungsi minimumnya. Namun tetap saja ya, idealnya kan struktur sekolah itu memerlukan dukungan dari berbagai komponen lainnya ya. Tidak hanya didukung oleh 3 komponen itu saja. Nah, itulah komponen-komponen sekolah ya Teh Didit. Nah, berikutnya mengenai fungsi dari pendidikan di sekolah. Nah, dari sekian versi tentang fungsi sekolah, ditemukan bahwa sekolah itu memiliki beberapa fungsi, yakni fungsi transmisi atau konservasi kebudayaan masyarakat, kemudian fungsi sosialisasi atau memilih dan mengajarkan peranan sosial, kemudian fungsi integrasi sosial, kemudian fungsi mengembangkan kepribadian anak, kemudian fungsi mempersiapkan anak didik untuk suatu pekerjaan, dan fungsi inovasi atau mentransformasi masyarakat dan kebudayaannya. Nah, itulah fungsi-fungsi dari pendidikan di sekolah. Wah, terima kasih ya Kang Koswara. Ini dari fungsinya ternyata sekolah tuh nggak cuma memberikan ilmu aja gitu, tapi banyak banget ya ini fungsinya. Dan banyak juga gitu dari komponennya. Meskipun kita punya 3 komponen utama, tapi sebenarnya komponen lain itu perlu gitu ya untuk sekolah itu membangun dan menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Oke nih, Kang Koswara, di sekolah ini itu sebenarnya isinya apa aja sih, Kang? Ada karakteristik tertentu gitu nggak sih? Ada dong Teh Debit. Sebentar ya, aku share screen lagi. Iya, boleh, Mangga. Nah, terkait dengan isi pendidikan di sekolah, tentunya tidak terlepas dari tujuannya ya kan, Teh Debit. Sedangkan kenyataannya sekarang ada berbagai jenjang dan jenis sekolah. Nah, secara umum sekolah itu memiliki tujuan sejalan dengan fungsi-fungsi sekolah. Tetapi setiap jenjang dan jenis sekolah tentunya memiliki kekhususan tujuan pendidikan masing-masing. Sehingga isi pendidikan di sekolah pun akan disesuaikan dengan jenjang dan jenis sekolah yang bersangkutan.
Namun tujuan dan isi pendidikan masing-masing sekolah tentunya telah terkumpul secara tertulis atau formal di dalam kurikulumnya. Nah, itulah terkait isi pendidikan di sekolah ya, Teh Debit. Nah, kemudian untuk mengetahui karakteristik dari lingkungan sekolah, ternyata ada beberapa karakteristik dari sekolah itu sendiri nih, Teh Debit. Yang pertama, kalau yang pertama-tama kita harus mengetahui dulu nih bahwa sekolah itu merupakan lembaga formal. Nah, sebagai lembaga formal, karakteristik pendidikan di sekolah itu ternyata secara faktual pendidikan di sekolah itu lebih menekankan kepada mengembangkan kemampuan intelektual. Kemudian yang kedua bahwa peserta didiknya itu bersifat homogen. Kemudian isi pendidikannya itu terprogram secara formal atau si kurikulumnya itu tertulis. Yang keempat, berjenjang dan berkesinambungan. Yang kelima, waktu pendidikannya itu terjadi secara ketat dan relatif lama. Dan keenam, cara pelaksanaan pendidikannya itu bersifat formal dan artifisial. Kemudian karakteristik yang ketujuh bahwa evaluasi pendidikannya dilaksanakan secara sistematis, dan yang terakhir kredensial ada dan penting. Nah, itulah karakteristik sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Namun perlu diketahui juga nih, Teh Debit, bahwa formalitas sekolah itu pada kenyataannya merambat pada kurikulum dan cara-cara pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih condong menjadi artifisial atau dibuat-buat dan membosankan tentunya. Maka dari itu kita harus sadar bahwa formalitas sekolah itu jangan sampai mengurangi makna pendidikan dalam rangka membantu anak didik menuju ke kedewasaannya. Sehingga dengan memperhatikan hal tersebut, tentu sekolah akan tetap dibutuhkan dan didukung masyarakatnya ya. Nah, itulah penjelasan terkait isi dan juga karakteristik dari lingkungan sekolah tadi. Wah, terima kasih banyak Kang Koswara mengenai pembahasannya tentang lingkungan pendidikan di sekolah. Berarti kita bisa bilang ya kalau pilihan orang tua untuk menitipkan anaknya di sekolah itu bukan sebuah pilihan yang salah ya, malah sebuah pilihan yang tepat gitu karena anak akan dibantu perkembangannya di lingkungan sekolah ini. Tapi yang tadi Kang Koswara di kalimat terakhirnya bilang bahwa sekolah ini tidak akan berjalan tanpa dukungannya masyarakat kan, karena sebagai makhluk sosial manusia itu pasti membutuhkan manusia lain untuk menunjang kehidupannya. Nah, begitupun sama dengan seorang anak yang akan bergaul di dalam masyarakat untuk mencari pengalaman dan berbagai komponen kehidupan. Mengenai lingkungan pendidikan di masyarakat ini akan dibahas oleh narasumber kita yang ketiga, yaitu Teh Rezika. Halo Teh Rezika. Halo, Oke, teman-teman semua. Halo. Oke, mungkin bisa dijelasin nih ya, apa sih definisi masyarakat itu dan fungsinya apa nih masyarakat itu? Monggo. Ya, sebelum dijelasin lebih mendalam dan lebih lanjut, izin share screen dulu untuk materi yang nanti akan dijelaskan. Boleh, silakan. Nah, selanjutnya kan yang terakhir ada lingkungan pendidikan di masyarakat. Nah, definisi masyarakat itu sendiri adalah sekelompok manusia atau individu yang hidup secara bersama-sama pada suatu tempat dan saling berhubungan. Nah, di masyarakat, apalagi khususnya di pendidikan masyarakat, itu masyarakat memiliki fungsi atau peranan penting. Ada 3 peranan fungsi masyarakat di dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya. Yang kedua, membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Nah, ternyata dari fungsinya udah dilihat ya bahwa masyarakat ini memiliki peran gitu bagi pendidikan. Nah, Teh, aku mau nanya nih, kalau di keluarga itu kan pengemban tanggung jawabnya itu berupa anggota keluarga ya. Kalau di sekolah itu yaitu seorang guru. Nah, kalau di masyarakat itu tuh siapa sih yang pengemban tanggung jawabnya ini? Ya, kan kalau di masyarakat tadi definisinya sekumpulan atau sekelompok individu. Nah, berarti yang mempunyai tanggung jawab atau pengembangan tanggung jawab itu adalah individunya masing-masing. Jadi diri sendiri masing-masing. Contohnya kayak orang tua punya tanggung jawab untuk melepas anaknya di lingkungan masyarakat.
anak juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dirinya di lingkungan masyarakat gitu. Jadi diri sendiri mempunyai peranan yang paling penting untuk menjaga apa namanya pendidikan di masyarakat. Oke, berarti diri sendiri itu intinya punya tanggung jawab gitu ya bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain gitu ya, Teh? Iya. Nah, oke. Berarti pendidikan di masyarakat ini berupa pendidikan non formal, betul begitu nggak, Teh? Ya kan pendidikan ada 3, ada pendidikan formal tadi di sekolah, ada pendidikan non formal di masyarakat, dan pendidikan informal. Nah, pendidikan non formal itu sendiri mempunyai definisi adalah aktivitas pendidikan yang terorganisir yang berlangsung sendiri atau sebagai bagian dari kegiatan yang lebih luas di luar sistem formal. Jadi fungsinya itu fungsi pendidikan non formal adalah mengembangkan potensi diri sendiri atau peserta didik dengan penekanan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian fungsional. Jadi di lingkungan masyarakat itu lebih ke hal-hal yang tidak didapatkan di lingkungan keluarga dan sekolah itu akan didapatkan di lingkungan masyarakat gitu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pendidikan non formal. Nah, yang jenis-jenis itu ada 4. Yang pertama adalah Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda atau BPPLSP. Yang kedua ada Balai Pengembangan Kegiatan Belajar atau BPKB. Yang ketiga ada Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Dan yang keempat ada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Nah, selanjutnya ada karakteristik pendidikan non formal. Nah, jadi kan tadi di lingkungan keluarga punya karakteristiknya sendiri, di lingkungan sekolah punya karakteristiknya sendiri, dan di lingkungan masyarakat juga punya karakteristik atau ciri khasnya sendiri. Yaitu yang pertama, memiliki waktu penyelenggaraan singkat dan tidak ada kesinambungan. Yang kedua, kurikulum yang digunakan bersifat fleksibel, jadi tidak diatur oleh peraturan. Yang ketiga, tenaga pendidiknya merupakan fasilitator, jadi tidak bersifat menggurui. Terus yang keempat, ijazah, sertifikat, atau dokumen lainnya itu bersifat pendukung, jadi tidak resmi. Dan yang terakhir, metode pembelajarannya itu partisipatif dengan konsep belajar mandiri. Nah, selanjutnya, jadi jenis-jenis pendidikan non formal itu antara lain, antara lain itu seperti Taman Kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, Taman Pendidikan Al-Quran, kelompok bermain, taman bermain anak, lembaga kursus, sanggar, lembaga pelatihan, kelompok belajar, tadi pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim itu contoh pendidikan non formal di masyarakat. Oke, terima kasih Teh Rezika. Berarti kita dapat lihat ya kalau di lingkungan masyarakat ini mungkin bisa dibilang lebih bebas karena nggak terikat oleh kurikulum ya Teh, karena bisa dibilang di sini pendidikannya pendidikan non formal. Nah, meskipun tidak terikat oleh kurikulum, tapi sama-sama punya peran yang penting banget nih untuk perkembangan anak. Terima kasih ya Teh Rezika atas penjelasannya. Nah, teman-teman, jadi sudah dijelaskan ya bahwa lingkungan pendidikan itu ada 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Jadi, kita itu harus turut serta berkontribusi di dalam lingkungan pendidikan, entah itu di keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat, agar kita itu bisa membantu terciptanya perkembangan anak dan juga perkembangan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Oke, teman-teman, mungkin sudah usai ya perjumpaan kita kali ini. Terima kasih nih kepada ketiga narasumber kita, ada Kang Koswara, Teh Rezika, dan Teh Andini. Terima kasih banyak ya. Semoga kita semua diberikan selalu kesehatan dan juga kebahagiaan. Jangan kapok ya, ini Teh Andin, Kang Koswara, dan Teh Rezika. Semoga masih mau nih main-main ke Bincang Berkelas. Oke, kalau gitu saya tutup pertemuan kita kali ini. Saya Debitsa dari Bincang Berkelas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.